Satu syarat. Beo Kinan mengerutkan keningnya tajam. Lisa mengangguk tenang. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya, apa kamu ingin menikahi Diana terlepas dari tanggung jawab yang ayah utarakan tadi? Menikahi Diana, entah itu berupa mimpi buruk atau indah. Tapi yang pasti semenjak Wira meminta dia bertanggung jawab atas perbuatannya pada Diana, Kinan hanya merasa takut cemas, entah. Aku hanya takut kehilanganmu, Lisa. Entah karena aku ingin menawanmu sebagai tumpuan segala emosiku. Atau karena ingin memiliki dalam artian sebenarnya, pikir Kinan. Namun egonya terlalu tinggi mengatakan hal itu. Ada batu yang mengganjal di hatinya setiap kali dia ingin merengkuh wanitanya dalam pelukan hangat. Tapi justru selalu berakhir dengan pisau di setiap perkataan Kinan. Seperti saat ini. Bahkan aku menikahimu bukan karena inginku. Lantas apa bedanya jika akhirnya aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku pada Diana? Meski itu bukan keinginanku, jawab Kinan. Tidak ada penekanan di dalamnya. Pria itu berucap dengan datar, sorotnya pun nampak sendu. Tapi rasanya begitu sakit bagi Lisa. Lalu, apa syarat yang akan kamu katakan tadi? Tanya Kinan karena Lisa hanya menatapnya, diam, selama beberapa saat. Tes DNA, jawab Lisa dengan lugas, tes DNA untuk bayi yang ada di kandunganku ini, imbuhnya. Syarat itu tentu membuat Kinan menaikkan satu alisnya. Kenapa kamu begitu percaya diri sekali melakukan tes DNA? Apa kamu hanya ingin mengulur waktu dan mencari alasan? Aku begitu percaya diri karena aku berbicara kenyataan mengenai apa yang terjadi pada kita. Jika ingatanmu begitu buruk, hingga rasa yang tersisa di malam itu pun tidak ada, maka bukti satu-satunya ada di rahimku ini. Lisa menunduk, mengusap perutnya yang belum begitu nampak seperti ibu hamil. Kinan pun ikut menjatuhkan pandang ke arah yang sama. Hatinya tertarik untuk ikut menyentuh. Bahkan mengecup. Oh, tidak. Dia ingat saat mengantar Lisa USG, sungguh dengungan telinganya masih merekam bagaimana irama jantung janin yang dipantulkan oleh alat USG waktu itu. Terasa sungguh mengoyak hatinya. Ku mohon bersabarlah. Aku akan melakukan itu secepatnya dengan dokter dan laboratorium terbaik pilihanmu. Supaya kamu tidak merasa aku telah memanipulasi hasilnya nanti. Lalu jika hasilnya negatif? Tanya Kinan dengan atensi masih pada gerakan tangan Lisa yang mengusap perutnya. Lisa menarik nafas dan terpejam sejenak. Berharap keputusannya tidaklah salah. Ceraikan aku saat itu juga. Lisa membuka matanya, pemandangan yang dia lihat kali ini adalah sorot mata Kinan yang sudah jatuh kepadanya. Pantulan emosi dan kekecewaan tersirat begitu jelas. Bahkan rahang pria itu sedikit mengetat saat mendengar kata cerai. Meski begitu, Lisa masih tetap melanjutkan perkataannya. Dan aku akan pergi dari kehidupanmu untuk selamanya. Aku tidak akan mengusikmu untuk menikah dengan Diana atau siapapun nanti. Karena prinsipku satu, aku tidak mau berbagi suami. Itu lebih menyakitkan dari apapun, Ken. Jadi aku lebih baik pergi jika pada akhirnya kalian akan menikah. Diam. Kinan tidak tahu harus berkata apa. Dia meragu kalau hasilnya negatif nantinya. Darahnya dan darah janin dalam kandungan Lisa tidak cocok. Lalu, Lisa pergi. Bukan itu yang Kinan mau. Tapi jika memang hasilnya positif, Lisa menjeda ucapannya. Berhentilah menyiksaku. Jika kamu tidak ingin melihatku, jika kamu membenciku karena telah menghancurkan masa depanmu, setidaknya jangan benci pada bayi ini, anak kita. DEGG. Anak kita. Terdengar begitu hangat sekaligus menyakitkan.
Kinan memalingkan wajahnya, menyembunyikan ekspresinya saat ini. Terima kasih sudah membawaku masuk dan tidak membiarkanku mati kedinginan di luar sana, ucap Lisa. Dia pun memposisikan diri untuk berbaring dan memunggungi Kinan. Tidak peduli apakah keputusan tes DNA disetujui oleh Kinan, dia akan tetap melakukannya. Pagi hari, suara ayam berkokok terdengar begitu jelas. Tentu merupakan alarm alam yang akhirnya membuat dua insan terlepas dari alam mimpi. Lisa menggerakkan badannya, tapi dia rasanya begitu susah bergerak. Dibukalah tirai matanya, tidak ada yang bisa dia lihat selain dada Kinan yang berbalut kaos putih. Lisa mengulas senyum saat menyadari mereka berdua tidur dengan posisi saling memeluk memberi kehangatan di udara yang begitu dingin. Lisa pun memundurkan kepalanya supaya bisa menjangkau wajah Kinan yang masih terpejam. "Pangeranku," ucap Lisa sangat pelan. Tersenyum melihat wajah tampan di hadapannya. "Tapi kenapa kalau kau terbangun, kamu memilih menjadi devil? Tidak bisakah kau tetap berperan sebagai pangeran untukku, Ken?" Suara itu begitu pelan seperti bisikan. "Pangeran seperti apa yang kamu inginkan?" Lisa terbelalak saat pria di hadapannya bersuara tanpa membuka mata. "Kamu mengigau, Ken?" Kinan pun membuka matanya yang masih sayu. "Pangeran seperti apa?" tanya Kinan mengulang. "Pangeran berkuda," jawab Lisa asal. Namun Kinan menangkap hal lain dan menampilkan seringai tipis, membuat Lisa mengernyitkan keningnya. "Kalau begitu akan aku wujudkan, kebetulan pagi di sini dinginnya begitu menusuk. Sangat cocok untuk berkuda." Entah mengapa masalah semalam terlupakan begitu saja, bangun dalam posisi saling berpelukan membuat suasana hati Kinan begitu baik. Bahkan dia saat ini begitu mudah memberikan senyuman penuh arti di depan ekspresi terkejut Lisa. Ya, dia baru menyadari pangeran berkuda dengan makna lain. "Bersiaplah menjadi kuda dan aku pangerannya." Setelah pertarungan penuh keringat di saat embun masih begitu tebak di luaran sana, Lisa lebih dulu selesai membersihkan tubuhnya dan meninggalkan Kinan yang bergantian mandi. Tujuannya pagi ini adalah mendatangi kamar Wira. "Ayah, apa aku boleh masuk?" tanya Lisa saat pintu kamar ayahnya kebetulan tidak ditutup sepenuhnya. Wira tidak menjawab, dia kembali memandang kosong arah lain dengan posisi bersandar di ranjang, tapi Lisa tetap saja masuk dan menutup pintu. "Apa kondisi ayah sudah membaik? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Lisa pun memilih duduk di sisi ranjang dekat kaki sang ayah, dia memijit ringan kaki itu seperti biasa. "Tentu kedatangan aku dan Kinan ke sini karena mendengar kondisi ayah yang memburuk, tidak ada yang lain." Tidak jawaban dari Wira, namun kali ini ayahnya itu memberi atensi penuh pada Lisa. Seakan memberi akses supaya dia melanjutkan perkataannya. "Baik, kalau yang ayah ingin adalah aku memberi jawaban atas permintaan ayah kemarin, aku akan menjawabnya." Lisa melepas pijitan tangan di kaki Wira dan membalas tatapan sang ayah secara intens. "Aku setuju Kinan menikah dengan Diana. Tapi tunggu hasil tes DNA anak yang ada di dalam kandunganku," ungkap Lisa dengan lugas. "Apa hubungannya?" tanya Wira bingung. 46. Pangeran berkuda di pagi hari. "Apa ayah mau mendengar sedikit ceritaku? Untuk hasilnya terserah ayah mau percaya aku atau Diana. Katakan." Tapi ayah tidak ingin mendengar kebohongan. Lisa pun menceritakan semua dengan detail. Mulai dari seperti apa hubungan pacaran yang dia dan Kinan jalani, sampai alkohol membuat mereka melakukan kesalahan satu malam. Kepergian Lisa dari apartemen sampai kedatangan Diana di saat Kinan terbangun. Lisa mengatakan penuh keyakinan. Tapi Diana kemarin menceritakan semua juga nampak begitu yakin. "Lisa,
Kini Wira terdengar melunak. Tidak emosi seperti tadi. Lisa tersenyum kecut. Aku sudah katakan terserah ayah percaya atau tidak. Terdengar helaan nafas berat dari Wira. Dia sudah biasa dihadapkan dua cerita berbeda dari mulut Lisa dan Diana. Tapi kali ini, cerita yang mereka ungkap lebih dari sekedar berebut boneka. Terakhir, mereka berebut Andreas membuat Wira menjadi penengahnya. Tapi kini, lelaki bernama Kinan sudah menjadi suami Lisa. Wira benar-benar bingung mana yang benar. Kinan sudah setuju, aku akan lakukan tes DNA. Baik, ayah setuju. Wira mengangguk mantap, lakukan tes DNA untuk membuktikan semuanya dan masalah ini pun selesai. Tidak ayah. Setelah Diana tiba-tiba masuk. Rumah sederhana itu sangat mudah untuk menguping perbincangan di dalam kamar. Bahkan Diana juga mendengar pagi tadi bagaimana sepasang suami istri itu beradu kenikmatan yang sungguh membakar telinganya. Dan kini ketakutannya semakin meluap saat mendengar Lisa akan melakukan tes DNA. Lisa hanya mengulur waktu. Dia pasti sedang memikirkan cara lain untuk mencegah Kinan bertanggung jawab atas perbuatannya pada tuduh Diana. Lisa hanya membalas dengan senyuman miring dan begitu santai. Kamu takut, Diana? Kini tenggorokan Diana rasanya tercekat untuk menghardik perkataan Lisa. Kenan lebih banyak diam. Ya, walau kenyataannya Lisa jarang bisa mengobrol dengan Kinan, tapi rona wajah suaminya itu sedari tadi nampak muram. Kamu sakit, Ken? Tanya Lisa saat mobil yang membawa mereka berdua sudah keluar dari area perkampungan tanah kelahiran Lisa. Tidak, jawab Kinan dengan netra tertuju pada jendela mobil. Semalam kamu tidak makan, lalu pagi tadi hanya memakan 2 sendok saja. Aku takut kamu sakit, ujar Lisa dengan perhatian. Lagi, Kinan hanya menjawab singkat tanpa merubah posisi wajah dan ekspresinya. Aku tidak lapar. Lisa pun menyerah untuk bertanya lagi. Namun bibirnya tersenyum tipis teringat perkataan Mama Evelyn tempo lalu. Apa benar, ya? Kalau Kinan selama ini mengidam. Nanti aku tes di rumah, akan aku masakkan makanan yang banyak, ujarnya dalam hati. Oh iya, sesuai kesepakatan tadi. Kita langsung saja periksa. Jadi rumah sakit mana yang kamu tunjuk untuk melakukan tes DNA? Pertanyaan Lisa mengingatkan Kinan akan kesepakatan yang terucap di rumah mertuanya tadi. Ayah tunggu hasil DNA-nya. Dan ingat, jika hasilnya ternyata bayi dalam kandungan Lisa bukan anak Kinan, maka segera nikahi Diana. Perihal kamu akan menceraikan Lisa atau tidak itu urusan kalian. Setelah Wira mengatakan itu, pikiran Kinan semakin tidak menentu. Apakah Kinan rela melepas Lisa hanya untuk seorang Diana? Jawabannya tentu Kinan tidak mau. Pernikahan ini, hanya Kinan yang tahu alasan dia dulu mengambil keputusan untuk setuju menikahi Lisa. Walau saat itu dia begitu yakin kalau bukan dia yang menghamili Lisa. Ada alasan lain yang membuatnya mantap mengikat janji suci pada wanita yang selalu dia sakiti itu. Ken, panggil Lisa karena Kinan justru terlihat seperti melamun. Cek. Decak Kinan baru setelahnya dia menjatuhkan atensi pada Lisa, tidak bisakah kita tes DNA kapan-kapan? Alis Lisa bertaut tajam. Berbeda dengan Kinan, Lisa justru ingin secepatnya membuktikan kalau dalam kandungannya adalah darah daging suaminya sendiri. Lalu kapan masalah kita bisa selesai kalau menundanya? Kinan memutar matanya jengah. Pak Hendro, kita ke rumah sakit keluarga. Keputusan pun sudah dia ambil. Siap, Tuan. Ya, jika rumah sakit milik keluargamu. Kamu bisa meminta dokter untuk mempercepat prosesnya. Mungkin besok bisa keluar hasilnya. Kenapa dia tersenyum begitu enteng?
Apa dia ingin segera terlepas dari ikatan ini? Apa dia sudah menyerah? Jangan Lisa, tunggu sebentar lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai aku meyakinkan sesuatu, gumam Kinan dalam hati dengan menatap Lisa penuh arti. Bagaimana kalau kita ubah perjanjiannya? Ujar Kinan. Ubah. Meski hasil DNA membuktikan bayi itu bukan anakku, aku tidak akan menceraikanmu. Hati Lisa menghangat mendengar permintaan Kinan. Apa kamu mulai takut kehilanganku, Ken? Tenang saja, hasilnya sudah pasti menunjukkan kalau ini adalah anakmu, bisik Lisa dalam hati. Tidak bercerai. Lalu aku harus menerima Diana dengan lapang hati. Aku bukan malaikat yang bisa berperan sebagai istri pertama, ujar Lisa menjawab permintaan Kinan. Pria itu memilih membuang atensinya ke jendela mobil. Dia bingung harus bicara apa. Dia merasa terjebak dengan situasi ini.